نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وفي الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwati iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa melaksanakan salah satu amal yang luar biasa pada hari ini, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Dan jadikan ibadah Jumat ini menjadi kifarat bainal Jumatain, momen penggugur dosa-dosa kita antara Jumat yang sekarang dengan Jumat yang sebelumnya. Dan mudah-mudahan Jumat ini menjadi penguat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahkan tidak hanya mendengar, kita pun sering melafalkannya dalam sholat-sholat kita ataupun dalam doa-doa kita, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para ulama kita menerjemahkan kata Ar-Rahman dengan Maha Pengasih, kemudian Ar-Rahim Maha Penyayang. Dalam bahasa Sunda Maha Welas dan Maha Asih. Namun kita sulit untuk membedakan apa penyayang itu, kemudian apa pengasih itu, apa itu welas, apa itu asih. Kalau merujuk pada terjemahan itu untuk menggambarkan perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, barulah kita memahami perbedaan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu setelah kita membuka beberapa tafsir. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir yang lain. Ternyata para ulama tafsir merangkai, ada yang memahami bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini memiliki perbedaan yang luar biasa. Ar-Rahman, para ulama tafsir mengatakan kaitannya kasih sayang Allah itu menyeluruh untuk semua hamba, semua makhluk yang sudah diciptakannya. Tidak hanya umat Islam, tapi juga orang-orang kafir Allah memberikan rezekinya. Mereka menikmati makanan, minuman, kemudian malam, kemudian siang, pemandangan yang lainnya, semuanya dinikmati oleh seluruh makhluk Allah. Bahkan tidak hanya manusia, binatang-binatang pun sama menikmati rezeki yang sudah Allah tetapkan, anugerah-anugerah yang sudah Allah tetapkan. Kenapa orang-orang kafir juga diberikan? Karena nanti di yaumil hisab tidak ada lagi orang kafir yang mendebat Allah. Semuanya sudah diberikan. Tapi ketika berbicara Ar-Rahim, kasih sayang Allah itu dikhususkan hanya untuk hamba Allah saja, orang-orang beriman saja, umat Islam sudah sudah menyatakan diri beriman kepada Allah. Ar-Rahim kaitannya dengan hanya hamba Allah saja, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kasih sayang Allah ini, Ar-Rahim ini, kemudian Allah berikan dalam dua bentuk. Pertama, melimpahnya pahala. Kalau ada hamba Allah, umat Islam melaksanakan ibadah, maka Allah memberikan pahala yang luar biasa. Kalaupun ternyata hamba Allah itu, umat Islam, melakukan dosa, melakukan kemaksiatan sebesar apapun, sebanyak apapun, maka Allah dengan kasih sayangnya, dengan Ar-Rahimnya membuka pintu selebar-lebarnya, pintu taubat. Karena itulah di dalam Al-Quran Ghafurur Rahim, Rahufur Rahim, Tawwabur Rahim. Tidak ada Ghafurur Rahman, Rahufur Rahman atau Tawwabur Rahman.
Karena pengampunan itu dikhususkan kepada hamba Allah, orang yang beriman. Ketika mereka tergelincir melakukan kemaksiatan, maka Allah membuka selebar-lebarnya pintu tobat kepada mereka. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat kaitan bagaimana kasih sayang Allah berupa hamparan atau limpahan pahala yang sangat banyak kepada umat Islam. Rasulullah menyampaikan, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, sesungguhnya Allah sudah mencatat ini keburukan, ini kebaikan, pahala dan ganjarannya sudah ditetapkan. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu 'indahu hasanah kamilah. Kata Rasulullah, kalau ada hamba Allah umat Islam, dia ingin merencanakan amal soleh, sudah direncanakan. Bahkan hammah itu tidak hanya diniatkan, tapi memang sudah direncanakan betul-betul ingin dilaksanakan. Falam ya'malha, tapi qadarullah ternyata tidak tercapai, tidak terwujud, tidak terlaksana. Meskipun tidak terwujud, kata Allahu indahu hasanah kamilah, Allah tetap mencatatnya sebagai pahala yang sempurna. Kita dari rumah sudah menyiapkan uang 25.000, sudah mau dimasukkan ke catering, Allah ternyata hilang uang itu. Kata Allahu indahu hasanah, Allah mencatat kebaikan yang sempurna satu untuk orang itu, meskipun orang itu ternyata tidak melakukan amal soleh. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhifin aw ila adhafi katsir. Ini bentuk kasih sayang Allah. Kalau ada hamba Allah, orang beriman, dia sudah merencanakan amal soleh dan akhirnya terwujud, maka ketika sudah terwujud terlaksana, Allah langsung memberikan ganjaran 10 kali lipat, bukan 2, bukan 3, tapi langsung 10 minimalnya. Ila 700 dhifin, atau ada juga amal ibadah yang sampai 700 kali lipat pahalanya. Atau tidak ada aplikasi, atau sampai tidak ada kelipatannya, saking banyaknya pahala yang diberikan untuk amal ibadah tertentu. Kalau seorang hamba Allah ternyata mampu melaksanakan amal ibadah yang ia rencanakan. Wa in hamma bisayyi'ah, tapi ternyata kalau ada hamba Allah, umat Islam, dia ingin melakukan dosa, ingin melakukan keburukan, falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Dia sudah ingin merencanakan keburukan, dosa, kemudian ternyata dia mampu menahannya sehingga tidak melakukan dosa itu, kataballahu indahu hasanah kamilah. Allah memberikan pahala yang sempurna kepada orang ini, meskipun ia mau merencanakan sebuah dosa. Kenapa? Karena dia ternyata mampu melawan hawa nafsunya sehingga Allah memberikan ganjaran. Wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu sayyi'ah wahidah. Tapi kalau ternyata rencana jahat itu, dosa itu ia lakukan, Allah hanya mencatat 1 dosa saja, tidak berlipat-lipat. Inilah kasih sayang Allah kepada umat Islam, kepada hambanya. Ketika melakukan kebaikan maka luar biasa lipatannya, tapi ketika melakukan keburukan Allah memberikan 1 dosa saja. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja 1 dosa ini pun nantinya akan hilang tersendiri oleh amal-amal ibadah kita. Karena ketika kita melakukan amal kebaikan, amal ibadah, maka ada 2 fungsi. Pertama, mendapatkan pahala, dan kedua, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwati iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah selain banyaknya limpahan pahala yang diberikan kepada umat Islam, hambanya yang beriman, tapi juga Allah membuka pintu selebar-lebarnya, pintu taubat. Kalau ada hamba Allah ternyata terjerumus melakukan kemaksiatan, bahkan saking banyaknya dia sudah dicap sebagai ahli maksiat, Allah tetap membuka selebar-lebarnya pintu taubat.
Allah menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku, kalau mereka sudah merasa diri melebihi batas sehingga punya persepsi ini tidak bisa diterima lagi taubat oleh Allah, itu sudah asal, sudah saking banyaknya keburukan kemaksiatan, katakanlah kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Karena Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadisnya yang terjadi sebelum Rasulullah lahir, karena bimang kana qablakum rajulun qatala atau tis'ina nafsa. Kata Rasulullah, dulu ada seorang laki-laki, ia sudah banyak membunuh, bahkan sampai 99 orang yang sudah ia bunuh. Tapi sebagai seorang pembunuh, ahli maksiat, tetap di dalam hati kecil ingin taubat. Maka dia terus bertanya kepada ahli ilmu, hal min taubatin, apakah Allah menerima taubatnya atau tidak. Tapi ketika dia bertanya kepada ahli ilmu ini mengatakanlah, Allah tidak akan menerima pintu taubat karena engkau sudah melakukan banyak kemaksiatan, banyak pembunuhan. Akhirnya dengan emosi, kemudian ahli ilmu ini pun dibunuh. Menjadi lengkaplah 100 orang yang ia bunuh. Meskipun sudah 100, tetap di dalam hati kecilnya orang-orang yang sudah banyak melakukan kemaksiatan ada keinginan untuk tobat. Maka dia kembali bertanya lagi, siapa yang ahli ilmu di daerah sini. Kemudian ditujukilah kepada orang ahli ilmu. Kemudian ditanya, bahwa taubatin, apakah Allah menerima taubat? Dia sudah banyak membunuh, bahkan sampai 100 orang yang membunuh. Kemudian yang terakhir ini, ahli ilmu ini mengatakan, tentu saja Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Tapi ada satu syarat, intoliq illa abin kada wa kada fa inna biha unasun ya'budun toha fa'bud ma'am. Silahkan engkau keluar dari daerahmu yang penuh kemaksiatan itu. Ini konsep hijrah, pindah dari tempat yang banyak melakukan kemaksiatan sehingga kau terjerumus di situ, pindah ke satu tempat, disebutkan di sini tempatnya tertentu. Kemudian bergabunglah bersama mereka, fa'bud ma'ahum, silahkan sosialisasi beribadah dengan orang-orang, karena orang-orang di sana melakukan amal kebaikan. Nah, ketika sudah ditujukan tempatnya, maka orang ini pun kemudian menuju tempat itu. Qadarullah, ternyata di tengah perjalanan Allah mewafatkan orang. Dan ini hadisnya cukup panjang dalam Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, sehingga terjadi perdebatan malaikat. Kemudian pada kesimpulannya Allah akhirnya menerima taubat orang ini meskipun banyak sekali dosa-dosanya. Ikhwat iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah tazkirah untuk kita semua, untuk senantiasa mengingatkan kepada diri kita sendiri atau saudara-saudara kita, ketika sudah lupa Allah, tetap Allah akan membuka, menerima. Sebanyak apapun kejahatan yang kita lakukan, tetap Allah akan menerima taubat dengan syarat memang benar-benar ingin bertaubat. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.